Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi kita di Blast IGRGK. Mau kasih tahu lagi kalau Blast kali ini kita mengangkat tema Lockdown Volume 999 Dealing with Family, dan kita akan langsung undang pembicara kita. Oke. Halo Bu Ana. Halo, sorry tadi saya nggak ngerti mesti update dulu, maklum jadul. Hahaha. Iya, nggak apa-apa Bu Ana. Em, Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Bu Anda boleh perkenalin diri dulu kali ya, biar para penonton live kita tahu tentang Bu Ana. Oke, halo teman-teman. Nama saya Anne, saya masih muda, masih umur 17. 17 lebih, tapi lebihnya banyak. Jangan jangan nebak deh, tapi kalau mau nebak boleh. Tebak ih di chat bisa kan ya? Nebak umur saya berapa? Kak, Coba yang menang, yang benar menang dapat hadiah. Sarangi. Ayo tebak umur saya berapa. Yang pasti saya sudah tidak promosi lagi, jadi saya sudah menikah. Dan sudah punya anak yang usianya lebih besar dari kalian mungkin. Anak saya juga baru menikah. Apa yang kalian mau tahu perkenalannya? Anak saya dua, laki-laki, yang satu sudah menikah, yang satu sudah punya pacar, jadi semuanya sudah tidak dipromosikan. Saya dosen ngajar di Saat dan juga pendiri Yayasan Unike. Suami saya satu tuh ada fotonya tuh di atas tuh. Ketika aku masih agak kurus sedikit dan anak-anak masih kecil. Ya, kalau ada yang mau nanya siapa saya silahkan tanya juga boleh. oke. Oke, Bu Ana. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kita eh, temanya kan lockdown volume 999 gitu. Dealing with 1990. family, kayak iya, kita kayak udah lama banget kan di masa pandemi ini, kita bolak-balik lockdown, kita bolak-balik PPKM, terus sehari-hari tuh kita ketemu keluarga terus kan, jadinya ketemu orang-orang di rumah. Bosen ya? Aku, eh, ya lumayan sih. Bosen ya? Aku, Lu lagi gitu. aku, iya, tadi tuh ada sedikit survei Bu di IG, di Mm-mm. IGRGK ini juga ada survei. Kita nanya tentang sering nggak sih, kan kita udah di rumah terus, sering nggak sih kita bete gitu sama orang rumah, kita berantem gitu sama orang rumah. Dan ternyata kebanyakan jawabannya itu sering, dan banyak yang sering banget bahkan gitu. Sering banget berantem ya. Yang iya, jarang Oh, banget yang sedikit bete-nya, sedikit berantemnya gitu. BT-nya sedikit, Nah, berantemnya banyak. Gimana sih? enggak, maksudnya mereka mereka banyak berantem, mereka banyak bete. Yang ngejawabnya jarang berantem itu dikit gitu, Bu, Oh, oke. orang-orangnya. Iya, iya, iya. Ya, mungkin yang Nah, jarang berantem tidurnya banyak, jadi nggak sempet berantem. Tidur melulu. Pas bangun orang udah pada tidur, ya jarang berantem. Oke, iya, ya. nah, Heeh. terus terus eh, kita tanya kita tanya juga kalau emang sering berantem tuh alasannya apa sih sama orang rumah. Nah, kebanyakan jawabannya adalah karena banyak perbedaan, jadi bisa cekcok gitu kan. Terus Hmm. kadang juga merasa nggak dimengerti gitu. Hmm. Hmm. Nah, mungkin kita bakal ngebahas pertama dari situ sih Bu, karena kita yang selalu ketemu sama orang rumah, terus
setiap orang juga emang udah pasti beda-beda. Gimana sih caranya kita bisa dealing gitu sama perbedaan itu dengan orang-orang di rumah kita gitu. Oke, ya. Saya yakin teman-teman pasti semuanya sebenarnya sayang ya sama orang-orang di rumah ya. Sebenar-benar itu nggak mau berantem, bener nggak sih? Kan nggak enak ya berantemnya. Sebenarnya itu kepinginnya nggak marah gitu kan. Tapi juga nggak pingin dimarahin ya. Eh, Pertama-tama mungkin kita perlu mencoba mengingat kembali siapa kita ya. Kita itu manusia ya, bukan robot. Dan orang-orang di rumah juga sama. Dia juga manusia, bukan robot. Artinya, kalau saya manusia, dia manusia, artinya kita sama-sama punya kesamaan, punya sesuatu yang menyebabkan kita suka berantem. Yaitu apa coba? Tebak. Apa coba? Apa yang sering membuat akhirnya kita jadi ribut? Rasa malah Apa sebabnya? Apa yang manusia miliki sehingga itu bisa membuat kita jadi suka ribut? ego. Ego, iya bisa juga. Apalagi yang lain? Emosi. Iya betul, betul banget. Mereka tuh bisa jawab nggak sih sebenarnya di komen? Mereka bisa jawab sih. Iya, jawab dong. Jadi nggak itu ya Ya, emosi. harusnya aku diem dulu ya sampai mereka jawab. Nggak apa-apa sih. Ya perasaan, emosi, betul banget. Jadinya itu yang seringkali apa di dalam kita berinteraksi itu ya. Ya misalnya contohnya ya, bangun tidur gitu kan. Kan kalau kalau kita bangun tidur nggak mungkin ya pas kita bangun tidur terus bukanya, "Hai, selamat pagi." Kan enggak ya. Siapa orang yang pasti bangun tidur kan enggak. Nah, lagi begitu orang tua kita lihat, orang tua kita mungkin bangunnya lebih pagi. Jadi udah mulai bersemangat kan. Nah, kemudian dia lagi sibuk ngelihat muka yang baru bangun tidur gitu. Nah, perasaan yang ada di hati orang tua kita kemudian keganggu. Waktu orang tua kita keganggu, ini anak kok mukanya apa namanya istilahnya jutek gitu ya, jutek. Padahal kita bilang itu bukan jutek sih, baru bangun tidur masih ngantuk gitu kan. Tapi orang tua kita langsung kamu nih jutek banget, belum mandi, belum sikat gigi, udah mau mulai sekolah, belum siap apa-apa gitu. Nah, kemudian kita dengar, ini manusia kan, kita dengar kata-kata itu, terus muncul perasaan lagi kan, perasaan tersinggung, ya kan? Nah, mulai tersinggung, terus mulai kita bereaksi lagi. Waktu kita bereaksi lagi, nah itu istilahnya, teorinya itu adalah setiap orang punya emotional button. Tahu nggak emotional button? Jadi kayak tombol emosi. Nah, jadi reaksi kita itu mencet tombolnya dia, gitu. Kita reaksi misalnya kita bilang, "Kenapa sih? Nanya-nanya terus." Ya. Nah, tombol emosi orang di rumah tuh kita pencet. Terus dia reaksi lagi. Reaksinya dia itu mencet tombol kita lagi. Pencet, 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 pencet. Lama-lama kita makin panas, makin panas, makin panas. Itu yang terjadi sih ya. Ada pertanyaan? Lanjut? Sebelum saya lanjut supaya nggak ngomong banyak-banyak. Jawabannya nggak muncul, Berarti kenapa? Janis. enggak kan emang ada delay bentar ya Bu. Jadi mungkin pas Oh, dia jawab kita udah keburu jawab duluan. oh gitu. Mesti nunggu, sabar. Sabar menunggu Iya. jawaban. Ya, Nah, kalau tadi berarti eh, kayak senggol-senggolan terus ya Bu jadinya kagak ada habis-habisnya gitu. ya kalau zaman dulu ada lagunya senggol-senggolan. Hei. Kalau ini pencet-pencetan, mencetin tombol emosi ya. Iya, bisa begitu.
Karena kita tinggal sama-sama ya. Ya, cuman yang saya mau tanya, sekarang gantian dong, saya nanya dong. Ya kan, tadi bilangnya, kalau karena pandemi jadinya tinggal diem di rumah aja, bosen ketemu dia lagi ya. Berarti maksudnya gini, bosen ketemu dia lagi, atau sebenarnya nggak apa-apa ketemu dia lagi, asal jangan bikin kesel, gitu ya. Betul nggak sih? Soalnya kalau kita bilang bosen ketemu dia lagi, artinya kan kita ekspektasinya besok pas bangun kita ketemu orang lain. Nggak ngeri. Iya nggak sih? Ngeri nggak sih Iya juga kamu bilang sih. bosen kan ya? Dia lagi. Oke, kata Tuhan. Misalnya kita malam ini berdoa. Tuhan, kami bosen sekali. Setiap hari ketemunya dia lagi di rumah ini gitu ya. Terus Tuhan bilang, oke, aku kabulkan. Pas besok pagi, pas bangun, kamu buka pintu, mama kamu beda, papa kamu beda, adik kamu beda. Ngeri gak sih? Saya sih mah ngeri. Mending kalau dapet yang cakep, yang baik. Kalau ternyata yang lebih ngeri, kayak singa. Jadi mungkin Iya juga sih. bukan karena itunya kali ya. Oke, lanjut. Mungkin bukan bosen tapi emang mau tenang aja gitu, Oh, tenang. tenang. Jadi Biar nggak gimana sih ribet-ribet, nggak caranya supaya bete-bete. nggak ribut-ribut, nggak bete-bete gitu ya? Oke, Hmm. saya lanjutkan ya. Satu Iya. yang menyebabkan emosi emosi button itu kepencet-pencet, salah satunya adalah kita sendiri nih. Kalian kan remaja, ya. Sebagai remaja itu memang ada sesuatu kan yang terjadi. Kamu tahu lah itu sering ada kali di sekolahan diajarin di dalam diri kita tuh kan ada perubahan hormon dan segala macam gitu ya, yang membuat kamu tuh kadang-kadang kenapa sih saya jadi kesel gitu ya, nggak ada apa-apa, rasanya jengkel, rasanya begini marah, begini marah gitu, bener kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Nah itu dalam diri kamu tuh ada hormon yang sedang bekerja, sibuk loh, tubuh kamu tuh sibuk sekali ya, karena mesti ada yang ditumbuh-tumbuhin kan. Ngerti maksud saya? Yang perempuan banyak yang mulai numbuh di bagian dada, yang laki juga gitu. Nah, itu tubuh kamu lagi bekerja keras tuh. Jadinya kadang-kadang itu membuat perasaan kamu nggak enak gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya ya kalau lagi perasaan nggak enak itu terus dipicu ya kan sama orang di rumah. Mungkin perlu ngomong kali gitu ya, perlu ngomong. Saya tuh anak saya pernah begitu tuh. Anak saya pernah begitu. Orang tua tuh sorry ya, maaf ya anak-anak ya. Saya kan orang tua. Orang tua tuh seneng sekali lihat anaknya sibuk. Seneng lihat anaknya sibuk. Dan rasanya merasa berdosa kalau ngelihat anaknya keler-geler, nyantai-nyantai, tidur-tiduran gitu. Kayaknya orang tua merasa bersalah gitu. Apa yang saya salah gitu sehingga anak saya jadi males gitu. Nah, saya pernah ngomong sama anak saya, ayo dong kamu gini-gini. Terus dia bilang, Mama, saya butuh istirahat. Ngomongnya tapi baik-baik gitu ya. Saya butuh istirahat. Yang kemarin saya lakukan ini. Terus saya bilang, tapi kan kamu udah istirahat. Kamu kan main terus. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian dijelasin lagi. Iya sih, Ma, tapi saya masih perlu istirahat. Gitu ya. Kenapa? Dia jelaskan gitu ya. Misalnya mungkin kemarin itu ada kegiatan apa gitu ya. Dan memang kalian tuh memang mungkin butuh istirahat lebih banyak begitu ya. Jadi perlu penjelasan. Jadi sebenarnya gini, bagaimana caranya supaya emotional button-nya itu nggak kepencet-pencet? Kamu nggak bisa bilang gini, Mama, kata Bu Anda tuh ya, kita ribut karena suka pencet-pencet emotional button. Mama jangan dong pencet-pencet emosi saya gitu ya. Jangan senggol-senggol perasaan saya gitu. Nggak bisa gitu. Itu bikin tambah ribut ya. Jadi udah bukan pencet lagi itu digebuk emosi button. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita kita yang sadar, kita yang coba mengenali.
emotional button mama saya kepencet nih. Ya, misalnya, mama rasa tersinggung. Mama rasa tidak dihargai gitu. Karena perkataan saya atau karena garakan saya. Yang bisa dilakukan adalah minta maaf, Ma, sorry ya, tadi saya ngomong bikin mama marah ya. Itu ya, segitu aja tuh. Itu udah bikin emosi orang tua turun. Jurujut, 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 jurujut. Beneran. Apalagi ya, anak saya sering lakukan apa? Dia peluk saya. Ma, sorry ya. Oh, Adem. my heart melted. Mama sorry ya, mama sedih ya, mama marah ya, bisa kayak gitu ya. Itu tuh, melted banget ya. Jadi uh, ya cobalah untuk lakukan itu menolong kamu juga gitu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Saya banyak ngomong. Yang lain dong, ngomong dong. Nah, tapi ya Bu, mungkin kita ngerasa, maksudnya mungkin orang tua ngerasa gitu sama kita, tapi di sisi kitanya sendiri, kadang kita ngerasa kayak, kok kitanya juga nggak di ngertiin banget gitu. Hmm, Kadang bahkan kalau misalnya kita main, dibilangnya main mulu, padahal bisa aja sebelum-sebelumnya tuh, padahal kita lagi kerjain tugas, kita lagi ada acara-acara dari sekolah mungkin. iya. Tapi karena semuanya udah online, sering dibilang yang kayak, kamu main terus, kamu online terus gitu. Saya harus akui sih, teman-temanku, banyak orang tua yang apa ya? Banyak orang tua yang punya harapannya tuh berlebihan ya. Banyak orang tua yang kadang-kadang lupa bahwa kita umurnya bukan 55 gitu. Ya, banyak orang tua yang lupa bahwa kita itu masih remaja gitu ya. Nah, satu gini. Kita kan mau dimengerti ya. Kita kan mau dimengerti. Pertanyaannya, kamu udah mengerti mereka belum? Kalau kita mau dimengerti nih, kamu uh, kamu sendiri udah mengerti mereka belum? Terus kamu, ngerti kok, orang tua saya emang sibuk begitu, bla bla bla. Pertanyaan yang kedua, kamu udah pernah ngomong belum pengertian kamu kepada orang tua? Contoh ya, mama misalnya bilang, kamu nih main terus gini 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 gini. Kamu diem aja dulu, tenang, ya. Terus kamu bilang, mama capek ya. Ya itu tuh ya, anak saya sering begitu tuh. Waktu lagi masih remaja ya dia ya. Terus saya ngamuk muka begitu. Mama capek ya. Karena dia lihat saya tuh mungkin sikapnya tuh agak berlebihan atau menunjukkan stres atau emosi gitu. Dia ngomong gitu. Itu menolong banget loh. Ya, kayak seolah-olah saya cuma merasa, duh, anak saya kau ngerti saya nggak ngertiin dia gitu loh. Ya, jadi uh, itu pertama. Kedua, bagaimana orang tua bisa ngerti kalau kita nggak dijelasin? Maksudnya kalau orang tua nggak dijelasin. Pernah satu kali anak saya minta ke mall. Saya tuh orang tua yang rada rada itu kali ya. Mungkin kalian orang tuanya nggak se apa ya, senorak. Suatu kali anak saya mau ke mall, mah saya mau ke mall. Terus saya langsung bilang enggak. Kakaknya langsung bilang, mama kok begitu? Belum apa-apa langsung bilang enggak gitu ya. Karena apa? Karena dari kecil saya udah ajarin anak saya kalau mau minta izin itu nggak boleh mendadak. Dari kecil saya udah bilangin begitu. Jadi waktu dia minta izin mendadak di usia yang remaja, saya mesti kamu udah tahu dong. Dari kecil kan udah dibilangin. Kalau minta izin yang mendadak, mama mesti ngatur supir, mesti ngatur ini gitu kan. Nah, jadi saya terus bilang enggak. Terus anak saya yang pertama kan jadi kakaknya dia, negor saya, mama nggak bisa begitu. Terus loh, kok saya jadi dikasih tahu sama anak saya gitu kan. Terus anak saya yang remaja ini, yang adiknya itu keluar terus nangis. Anak laki nangis. Terus akhirnya saya samperin, saya bilang, kamu kenapa nangis? Dia nggak mau ngomong. Nah, ini dia.
Kalau kamu nggak ngomong, nggak ada orang tua yang bisa baca pikiranmu. Nggak bisa. Jadi, kamu juga nggak bisa bilang, mestinya mama tahu. Ini mama tidak tahu kalau kamu nggak ngomong. Ya, makanya kita aja main reader. Itu kan. Tapi saya ngerti, mungkin dia nggak bisa ngomong karena emosi. Ya, dia kecewa atau apa. Mungkin kalau dia ngomong, dia jadi marah atau nangis. Saya ngerti sih itu ya. Jadi saya bilang, Dek, udah sekarang kamu eh, sebut satu kata aja. Terus dia bilang, trust, percaya. Oh, saya terus mulai ngerti. Oh, jadi maksud kamu merasa nggak dipercaya ya sama mama. Oh, dia baru ngomong, iya ma, karena kan begini udah jelasin, dia jelasin, dia jelasin. Saya ngerti jadi. Jadi teman-teman, kalau lagi ribut, orang tua lagi ngamuk, kamu ngomong juga percuma sih. Jadi mendingan kamu tenang dulu, diem, biarkan berlalu. Nanti mamanya udah tenang terus bilang, mah tadi tuh saya tuh sebenarnya, terus jelasin gini, 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 gini. Nah, diharapkan mama bisa ngerti. Kalau kamu bilang nggak bisa, mama papa saya bukan orang jenis kayak gitu, nggak bisa diajak ngomong. Oke, ada cara lain. Cara lainnya adalah yang dilakukan juga sama anak dan suami saya, ditulis. Dia tulis surat. Ya, ditaruh di meja saya atau di mana begitu ya. Nah, itu menolong. Menolong kita untuk oh, maksudnya begitu. Itu dulu dah, panjangan ngomongnya. Nah, tapi ya Bu, kalau misalnya di kondisi sekarang kan kayak lagi eh, masih sekolah juga online gitu. Terus yang para remaja kan eh, kayak kehilangan juga gitu momen-momen kita, momen-momen yang seharusnya bisa dapat pas selama sekolah offline gitu Mm-mm. misalnya. Kan kalau misalnya sekolah Iya, offline, kita bisa banyak interaksi sama teman, kita bisa main-main sama teman. Sedangkan kalau online, mau pergi pun bisa kadang nggak diizinin orang tua gitu-gitu. Nah, terus uh, kita pasti ngerasa ada yang hilang. missing gitu. Iya, ada Iya. perasaan kayak missing gitu, kayak momen itu tuh nggak ada di kita. Tapi uh, kadang orang tua pun bisa yang ngegampangin aja gitu perasaan itu. Kenapa sih harus merasa kayak gitu? Nah, kitanya sebagai remaja Kesel. kira-kira mesti gimana tuh? Iya. Iya, Harus pasti kesel diakui ya soalnya. teman-temanku ya. Saya juga baca beberapa buku ya, memang 2 tahun ini generasi kita ini ya, ya generasi remaja, generasi kamu, generasi saya, generasi orang tua ya, kita pasti punya banyak hal yang kita kehilangan. Ya, kayak misalnya anak saya tuh ya kemarin tahun lalu wisuda. Dia sekolah di universitas yang inilah ya, yang baik gitu ya, yang kita orang tua bangga menunggu-nunggu anak saya wisuda di situ ya, bangga banget bisa foto apa segala macam. Nggak ada wisuda. Jadi cuman dikirimin itu toganya ke rumah masing-masing, sertifikat ke rumah masing-masing. Jadi cuman pakai WA, saya juga kan saya jauh ya, lagi pandemi nggak bisa pergi kan. Jadi dia cuman pakai toganya dia di depan kita, Mama saya sudah lulus. Nah mungkin kalian juga yang kelas 3 SMA aja, zaman-zaman kakak-kakak tingkat kalian ada prom ya, ada pesta perpisahan. Kalian nggak ngalamin tuh yang namanya coret-coret seragam di hari-hari terakhir. Terus pulang dari, saya bikin ngomong ini bikin tambah, iya kasihan saya ya. Ya pulang apa sih pulang hari terakhir sekolah terus gitu jalan-jalan, hangout ke sini ke situ gitu ya, terus party, wah kayak menyenangkan. Kalian cuma ngerasa ya cerita gitu kan nggak ngalamin tuh cuma di rumah doang, zoom 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 semuanya zoom gitu kan. Iya harus diakui sih emang kita mengalami itu.
Cuman memang kita punya pilihan. Pilihannya adalah, do you want to grip or grab? Bedanya dikit, cuma satu huruf. Grip, ya kamu meraih atau memegang this gap year, atau you want to gripe, mengeluh. Saya emang generasi yang begini, gitu ya. Kamu bisa pilih itu. Kalau kamu mau grip, artinya pikirkan, bagaimana ya saya kehilangan ini nih. Saya bisa entertain myself dengan apa sih? Entertain teman-teman saya dengan cara apa? Oh mungkin saya bisa lakukan secara online begini. Atau saya bisa lakukan mungkin dari jauh, jarak jauh, begini. Sesuatu yang kamu bisa coba compensate gitu ya. Sehingga mungkin malahan angkatan-angkatan yang lalu nggak ngalami itu. Kalian alami itu karena kalian yang create. Be creative to grip something in this gap year. Mungkin ada di antara kalian yang khususnya yang dari SMA masuk universitas ya. Anak saya salah satunya yang udah tahu nih mau masuk major begini nih. Ada pandemi. Nggak bisa karena itu mesti onsite misalnya. Jadi cita-citanya tuh kayak ya buyar gitu ya gara-gara pandemi itu terus bengong. Jadi gue bagaimana nih ya? Dulu udah mikir-mikir mau begini, sekarang bagaimana gitu ya. Ya masa-masa itu adalah masa-masa di mana kesempatan kalian untuk bergantung sama Tuhan. Belajar untuk mengalami Tuhan. Belajar untuk menjadi seorang remaja yang jauh lebih dewasa dari angkatan-angkatan sebelumnya. Yaitu remaja yang belajar untuk berjalan di dalam ketidakpastian, tetapi mengikuti Allah yang pasti. Sukacitanya lain. Ya, kamu akan menemukan hal-hal yang di luar pikiran kamu. Ya, contoh ya, anak saya barusan menikah ya. Menikah di pandemi kagak enak banget kan. Ya, mau ngundang orang juga bingung, ya. Terus pesta ya, cuman dia yang kamu bilang ya dia lagi. Orangnya itu aja gitu kan. Tapi saya ngelihat anak saya luar biasa loh sama istrinya ya, sekarang udah jadi istri ya. Mereka create their own wedding dengan begitu menarik gitu ya. Dibawa papa mamanya berpetualang ya, ajak jalan gitu ya. Kemudian dia ajak nginep ya, dua keluarga ini bikin acara. Ya cuma dua keluarga aja sih sebenarnya, cuma sedikit orang ya. Tapi dia bisa create something sehingga kita bisa nikmatin gitu. Jadi be a victorious teenager atau youth gitu ya. Jadi jadilah seorang pemenang. Kamu tuh sebenarnya angkatan atau generasi yang sangat kreatif, yang bisa berpikir sesuatu yang orang-orang zaman dulu nggak pikirin. Kamu bisa membuat sesuatu yang baru, yang sampai orang bilang, ih kok bisa ya? Terus terang ya, saya waktu setelah anak saya selesai menikah, saya pikir-pikir, kok bisa ya dia mikirin begitu ya? Saya itu sampai terkagum-kagum gitu ya. Dan saya bahagia sebagai orang tua. Karena punya anak yang nggak gripe, tapi grip. Ya ceritanya tuh panjang lebar tuh. Bagaimana sebenarnya seharusnya dia gripe. Karena dia menikah waktu lagi ada kebakaran hutan lah. Waktu lagi heat wave lah. Pokoknya nggak enak banget lah gitu ya. Tapi dia bisa grip. Dia bisa mengubah gitu ya. Dan saya rasa teman-teman yang lain juga di sini punya tuh kemampuan itu. Karena kamu tuh dicipta sebagai image of God. Allah yang kreatif. The creative God creates the creative being to be creative, to create some creation that creative creation. Coba bisa diulang? Oke? Okay? Semangat! Berarti mungkin ini ya, uh, maksudnya kitanya sendiri juga nggak boleh yang
ngerasa terlalu kecewa atau gimana gitu. Tapi kita juga harus bergantung sama Tuhan dan uh, justru kita harus lebih kreatif lagi buat bikin momen saat ini walaupun kondisinya lagi pandemi kayak gini gitu kali ya. Betul. Jadi waktu kamu seolah-olah kamu terkurung gitu ya. Pertanyaannya, apakah kurungan itu benar-benar adalah kurungan yang tidak bisa kamu ubah menjadi sesuatu? Ya, eh, kamu bisa menciptakan sesuatu yang membuat kamu tuh dengan your imagination, ya. You have imagination. Itu yang selalu saya tekankan ke orang. I need imagination to charge my battery. You have imagination to change, untuk merubah suatu suasana yang tadinya begitu gelap gitu ya. Kamu bisa ubah menjadi sesuatu yang begitu indah. Saya ngomong gini bukan kenapa-napa, karena saya ngalamin, ya, ngalamin bagaimana kreativitas dari anak-anak saya mengubah, sehingga saya sendiri sebagai orang tua jadi merasa bahagia gitu ya. Ini contoh ya. Anak saya itu kan waktu lagi lockdown tuh bener-bener lockdown gitu musim dingin ya. Jadi kan nggak bisa apa-apa tuh. Yang dia lakukan apa? Dia udah masuk ke pertanyaan keempat. Yang dia lakukan ya dia coba menciptakan masakan-masakan baru, dia masak, kemudian dia ini anak laki ya, dia dia beli tanaman-tanaman yang bisa ditanam di dalam rumah, terus dia lucu banget tuh anaknya, dia beli pemanas supaya tanamannya anget kan. Jadi dia beli lampu supaya tanamannya anget. Terus dia entertain himself aja tuh ya. Dia kamarnya dia pakein lampu Natal tuh, kelap-kelip. Jadi dia enjoy aja tuh, dia enjoy dekorasi di kamarnya sendiri gitu ya. Dia bikin apa jadi walaupun kamarnya seuplik gitu ya, kecil ya, tapi saya lihat dia bisa enjoy himself gitu ya. Dan mungkin juga dia main sama temen ininya ya, apa namanya, satu kos gitu, teman kosnya, dia bikin acara, dia main lah, bikin apa gitu ya. Jadi menarik gitu. Nah, kalau yang saudara-saudara yang di rumah mungkin bisa ajak orang tuanya. Oh, ada anak sahabat Kristus kemarin. Masih kecil loh, ya. Kakaknya baru kelas 6 apa ya, saya lupa. Saya SD lah gitu ya. Terus adiknya juga masih kecil. Ya mereka lakukan apa? Dia bikin dinner buat mama papahnya. Jadi dia hiasin meja, terus dia bikin gitu ya. Terus saya punya temen juga anaknya masih yang satu pemuda kerja, terus adiknya waktu itu SMA ya. Dia waktu papa mamanya anniversary, papa mamanya dikasih surprise. Ya, jadi mereka masak, terus bikin apa di meja. Jadi orang tuanya juga seneng gitu. Kalian tahu nggak sih kalau orang tua kamu juga bete mikirin gimana anak saya ya, sekolah saya mau biayain uang apa usaha lagi nggak beres dengan segala macam. Orang tuh juga bete loh. Ya bukan kamu aja yang bete, orang tuh juga bete, sama semuanya bete. Mbak-mbak semuanya bantu di rumah juga semuanya bete sama. Jadi kita semua senasib. Hmm. Mungkin sebelum aku lanjut, aku mau ingetin dulu ke teman-teman kalau emang ada yang mau nanya tentang seputar tema kita, boleh banget langsung tanya aja di komen, nanti kita jawabin juga. Nah, lanjut nih Bu. Mungkin kan tadi kita ngebahas dari sisi uh, remajanya gitu. Mungkin biar kitanya harus kreatif. Nah, gimana kalau kita di sisi yang ngadepin misalnya adik gitu. Misalnya adik kita ngerasa kayak gitu.
kayak kecewa karena missing itu. Gimana sih, maksudnya apa yang seharusnya kita lakukan, gimana sih caranya kita support dia gitu misalnya. Mhm, mhm. Ya, sama sih seperti keinginan kita ya. Waktu kita lagi bagaimana-bagaimana kan kita pengennya dimengerti. Ya kan tadi yang pertama tuh yang kamu bilang, kita bosen, kita kehilangan sesuatu di gap year ini, dan pengen dimengerti. Nah, jadi kalau entah itu adik atau siapa yang seperti itu, kita juga perlu mencoba untuk memahami perasaannya gitu, kita ngerti. Jadi nggak gitu aja nangis, gitu aja oh marah-marah. Saya juga begitu, emang kamu aja gitu. Itu kan menunjukkan ketidakmengertian ya. Kita mengerti iya ya kamu nggak bisa main ya sama teman-teman mau main sepeda terus mesti pakai masker lagi gitu ya nggak enak ya. Yuk kita lakukan ini yuk kita main ini yuk ya kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menolong menggantikan substitusi, mengganti apa yang hilang. Ya sama juga mungkin satu hal lagi, misalnya ya ada sepupu ya yang kehilangan orang yang dia kasihi gitu ya, dalam hati meninggal misalnya begitu ya. Kan itu kan sedih ya. Nah, itu juga perlu kalau ada sepupu, kamu punya sepupu seperti itu atau punya ponakan atau mungkin tante atau siapa gitu ya. eh, Coba dimengerti itu. Dan saya rasa dengan begitu kamu bisa jadi terang buat dalam keluarga ya, menolong mereka mengerti perasaannya. Misalnya contoh ya kakak saya ini baru kehilangan anak kan ya, anaknya meninggal. Masih muda udah meninggal. Mendadak lagi gitu. Jadi kakak saya nangis terus. Nah, kalau ngelihat orang nangis terus kan kita juga jadi sendu ya. Kadang-kadang suka kesel, kenapa sih nangis terus? Udah lah, lupain, lupain gitu kan ya. Eh, nggak bisa tuh, nggak bisa semudah itu ya. Ngelupain orang yang selama ini udah hidup bersama-sama gitu. Nggak bisa semudah itu tuh. Jadi kita coba untuk mengerti, ya ya, yuk kita lakukan ini yuk. Ya, jadi menolong menghibur dia, ajak dia kemana, mungkin ya yang memungkinkan lah ya. Cuma naik mobil keliling-keliling lah gitu, atau jalan sore, jalan pagi, atau bikinin sesuatu ini buat kamu ya, supaya terhibur, dikirimin apa, itu menolong ya, atau kakak kalau nolongin adik, misalnya itu kakak bantuin bikin ini gitu ya, itu penolong ya. Oke? Okay? Berarti mungkin kitanya pun cari-cari cara juga ya buat menghiburnya gimana. Iya, Mungkin hal-hal kecil aja bisa menghibur kan ya. betul. Kasih tulis kartu ya, selipin di bantalnya atau di mejanya gitu ya. Cuman mungkin cuman hati lah apalah gitu ya. Tulisin kartu I love you atau I pray for you kayak gitu-gitu ya. Itu udah menghibur ya. Mau surprise. Atau beliin es krim gitu. Itu menghibur banget. Kemarin anak saya beliin saya es krim. Aduh, senang banget. Oke, okay. Tuh kayaknya agak ngelek Bu Oh, Buan. Oh, udah balik. Oke, okay. udah. Sorry, sorry. Oke. Okay. Nah, Mm-mm. mungkin lanjut nih. Eh, ada nggak sih Bu, mungkin ide-ide, tips, mungkin tips ya. Apa sih yang kira-kira bisa kita lakuin gitu buat ngatasin kejenuhan bersama keluarga gitu di rumah. Atau mungkin kan kalau tadi ceritanya tentang anak ibu ya, anak ibu. Mm-mm. Kalau ibu sendiri gimana sih di rumah tuh? Mungkin kalau jenuh ngapain gitu sama orang rumah. Oh, bukan anak ya? Kan saya udah tua. Nih, saya cerita ini dulu ya. Ini. Pas ada di sini soalnya. Aduh, 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 aduh.
Ada yang tahu nggak? Blitz, kartu, kartu Blitz. Jadi Yang emang tahu nggak tuh teman-teman? Aku nggak tahu. dari kecil memang saya sama anak-anak itu suka sekali malam-malam tuh selalu main ya. Entah main kartu Blitz, main apa gitu ya, game board, apa board game atau apa namanya? eh kalau papanya main-main catur ya sama dia ya. Katan, ada yang tahu nggak Katan? Board game. Yang tahu angkat tangan, kasih reaction. Atau monopoli lah, apalah kayak gitu tuh. Nah, itu menjadi tradisi keluarga yang sampai sekarang anak-anak udah besar itu tetap dilakukan ya. Menariknya kemarin ini sebelum anak saya menikah ya, di hari terakhir dia bisa berempat dengan kami. Terus yuk kita main katan dulu ya. Terakhir abis ini kita mesti berlima ya. Biasanya kan kalau udah ada mantu berarti kan berlima. Jadi terakhir berempat kita main berempat. Wah seru banget, saya menang. Hei, sekali-sekalinya saya menang ngalahin anak. Biasanya anak saya yang menang. Kalau saya terus terang memang saya nggak ada sempet bosen karena sibuk. Karena banyak kerjaan ya, mesti ngajar, mesti konseling, mesti ngurusin mertua, mesti nemenin suami, rapat ini, rapat itu, main boneka, si Apit, ya, cerita buat anak-anak, online, segala macam, sibuk, jadi nggak sempet bosen. Ya, jadi gimana kalau bosen, bete, ya kadang-kadang ada sih ya, kalau pas lagi senggang atau terlalu jenuh gitu ya, yang saya lakukan saya berkebun. Saya senang tuh berkebun. Jadi nanam pohon-pohon yang bisa lah, yang bisa tumbuh di Jakarta dengan kondisi yang sederhana gitu. Saya senang tuh ngelihat walaupun bunganya cuma satu mekar gitu. Saya potret-potret malah ya. Masukin Instagram, bungaku mekar. Orang lain bilang, ya ilah bunga cuma satu biji mekar. Dan itu bunga apaan tuh gitu. Tapi saya tuh seneng ngeliat sesuatu yang bertumbuh gitu ya. Kadang-kadang, ada, ini dasar lagi pandemi sih ya. Ada ulet, saya potret ulet, perbesar, videoin ulet bergerak. Ketemu lebah, saya lebah, saya videoin lebah. Laba-laba. Ya, temukan aja lah yang bisa menjadi interest kita ya, yang bisa membuat kita jadi apa ya, nggak stres gitu ya, releasing kejenuhan. Gini, kalau kita melakukan hal yang sama terus menerus ya, kayak zoom 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 jadi zombie kan. Jadi kadang-kadang ada harus melakukan sesuatu yang berbeda supaya kita lebih waras ya. Kalau enggak kita jadi gila kalau lakukan itu terus, ya kan? Berarti mungkin teman-teman nih ya kalau misalnya udah ada bosan mungkin sama orang rumah, boleh nih coba caranya Buana mungkin main board game gitu sama keluarga, atau seenggaknya ngobrol-ngobrol biasa aja nggak apa-apa kali ya, mungkin itu bisa jadi Iya, kita makin kenal juga sama orang rumah gitu kali ya. jalan pagi, jalan sore, naik sepeda. Ada anak remaja di tempat saya ya, perempuan, tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia cat rambut papanya. Kan kamu bilang bosen ngelihat dia aja. Bilang, Pak, sini saya eksperimen mau ngecat rambut. Jadi pas lagi kita zoom kita bingung, papanya kok rambutnya warna-warni. Kenapa? Ini anak saya ngecat rambut. Ya ini kalau papanya bisa diajak ya, kalau nggak papanya ngapa sih kamu, jadi berantem gara-gara cat rambut. Eksperimen. Terus ada lagi satu anak yang dia ngecat kamarnya, dia dekor ya, dia hias-hias, tapi ya jadinya bagus ya, kalau ngecatnya jadi berantakan bikin nambah ribut. Tapi terus ada lagi satu lagi anak perempuan juga ya, dia ini permak baju ya, dia permak baju, jadi baju-baju dia yang lama
dia permak jadi yang tadinya jadul terus jadi modern gitu ya. Dia belajarnya sebenarnya pakai YouTube. Terus ada juga yang apa namanya? Ini namanya apa sih? Nyulam, nyulam lagi. Sulam. Bukan sulam tuh yang ngerajut, ngerajut, Oh ngerajut. iya. Ya, ya. Dia ngerajut mulainya awalnya bikin apa gitu ya, kecil. Terus dia coba bikin topi, terus dia bikin boneka, dia bikin mantel. Lama-lama makin bagus, makin bagus. Terus waktu dia daftar sekolah universitas, dia dapat di sekolah seni yang bagus karena dia rajin. Ya, jadi yang kamu gunakan di masa pandemi ini kalau positif menghasilkan sesuatu yang luar biasa, Tuhan berkatin ya. Jadi sekarang dia kuliah di sekolah yang bagus, dapat beasiswa ya, sekolah di Amerika di sekolah seni yang sangat bagus. Hasil dari itu tuh, dari bosen. Bosen dia ngerjain sesuatu, ya, banyak karya seni yang dia ciptakan. Ya, yang laki-laki mungkin itu benerin mesin lah, bantuin papa apalah gitu ya. Atau yang seperti anak saya berkebun di tempat kos yang terbatas. Iya, bener. Nih teman-teman aku juga tahu sih. Ini kamar juga aku yang ngecat sendiri gara-gara Oh, bosen. bagus. Terus ada bikin meja gitu buat Coba lihat diranjang. dong. Soalnya udah capek di Lihat meja. dong, lihat dong, lihat Apa? dong mejanya. Mejanya di Mana? situ tuh. Nggak kelihatan. Di tuh. Oh, mana? Itu Oh, nggak kelihatan. tuh. Mana? Itu Bu. Mana Itu di sih? atas ranjang doang. Oh, Ini itu. meja. Oh, iya. Iya. Oh, kreatif ya. Soalnya Bagus. iya, soalnya kan kalau nge-zoom kayak lama-lama di meja, kadang mau yang agak santai dikit suka pindah ke situ. Kayak gitu. Iya. Bagus. Oh, ada yang nanya, kalau jadinya main mobile games atau computer games, oke nggak Bu? Atau harus ada aktivitas tanpa gadget gitu? Ya, namanya anak zaman sekarang ya, pastilah kalian ada main gitu. Anak-anak saya juga main kok. Tapi nggak the whole thing, ya nggak hanya itu saja, nggak. Jadi kalau main juga misalnya anak saya yang pertama tinggalnya di Chicago, adiknya tinggalnya di Seattle, mereka main kakak adik gitu ya, atau dengan sepupu, dengan orang yang dikenal, bukan sama orang asing gitu. Ya kalau sama orang yang asing yang nggak dikenal, kadang-kadang ada value yang beda atau ada maksud yang beda kita nggak tahu kan. Jadi lebih baik main online itu dengan orang-orang yang dikenal sih gitu ya. Dengan sepupu yang nun jauh di sana dengan jam yang berbeda. itu enjoying juga sih buat mereka, tapi ya sekali lagi nggak only that gitu loh, nggak hanya itu. Tetap harus ada sosialisasinya juga ya. Harus, kalau nggak kamu jadi robot. Nggak, soalnya nanti ya kalau kita keenakan begitu ya, giliran ketemu orang kayak takut, ketemu orang takut, akhirnya kita yang jadi benar-benar zombie, bukan hanya zombie gitu ya. Jadi ya diri kita sebagai manusia sosial tuh tetap mesti dilatih oleh diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau enggak kita jadi nanti pas kita keluar ketemu sama orang kita nggak nyaman, nggak enak, kita juga nggak terbiasa, kitanya juga susah gitu. Jadi kita tahu bahwa hidup kita tuh harus ada latihan terus, latihan ngomong, lihat ketemu orang, latihan main, latihan konflik, latihan menyelesaikan konflik, itu kan harus menjadi bagian dalam hidup kita ya. Gimana caranya menghadapi orang tua yang overprotective dan strict banget? Suruh konseling nih. Suruh ikut Trabas, ikut Unike punya seminar. Begini, orang tua itu kadang-kadang nggak sadar sih ya. Yang pasti gini, satu hal yang kamu harus tanamkan di pikiran kamu, dia itu lakukan itu karena sayang. Itu dulu ya. Motif orang tua tuh
caranya itu emang kadang-kadang suka nyebelin. Iya, saya waktu remaja juga sama sih. Naik bus nggak boleh, coba. Aduh, padahal saya pengen banget naik bus, masih naik bus nggak boleh. Terus, apalagi ya? Oh, temen dateng, temen cowok dateng. Duduknya rada jauh loh. Temennya itu pulang cuma, kamu duduk deket-deket. Saya bilang, ya ampun itu jauh. Padahal itu belum belum ada aturan jaga jarak ya. Zaman saya dulu. Jadi, yang kayak gitu-gitu emang kayaknya nyebelin banget. Tapi tahulah bahwa itu sebenarnya dia sayang kita. Nah, gimana caranya supaya dia nggak overprotective? Sebenarnya intinya gini, kalau dia tahu kita bisa dipercaya, ya, dia akan memberikan kita sedikit kelonggaran. Dan kita juga kadang-kadang perlu minta sih. Kadang-kadang orang tua kan nggak sadar gitu, anak kita udah mulai gede gitu ya. Oi, oi, sadar, oi, gue udah bukan anak kecil lagi, oi, gitu ya. Jadi mungkin perlu bilang misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Pergi pergi ya pergi-pergi ya. Nggak apa-apa lah, misalnya nanti ya pergi sama teman pulangnya agak malam kayak gitu-gitu ya. Terus kan ada orang tua tuh nanya terus setiap menit tiap jam, kamu di mana? Kamu di mana? Sama siapa? Ini. Perlu kali ngomong, Mama, saya maksudnya sekali lagi ya, perlu dikasih informasi. Orang tua tuh perlu dikasih informasi. Jangan tuh jawabannya gini, oh, apa sih nanyanya? Udah sering pergi sama dia, Mama emang gak kenal. Mama gak percaya amat sih. Nah, kayak gitu tuh udah bikin orang tua tuh udah pengen nyekek rasanya. Ya, jadi enggak begitu jawabannya tuh. Jawabannya, Mas saya mau pergi ke sini sama ini apa pulangnya jam segini ya. Nanti kalau seandainya saya harus pulang lebih malam, nanti saya kasih tahu. Saya SMS atau WA atau apa kasih tahu Mama. Itu sangat menolong. Sangat menolong. Kalau orang tua udah tahu, oh nih anak itu bertanggung jawab, bisa dipercaya. Lama-lama dia akan lebih longgar gitu. Tapi kalau kamu nggak dipercaya, bohong melulu, diem-diem melulu, makin pasangin CCTV. Kalau perlu kasih detektif kalau ngikutin kamu. Ini anak mau kemana? Dia, oh, ternyata dia bohongin gua gitu ya. Terus dia tambah nggak percaya. Tapi kalau kamu bisa dipercaya, kasih informasi yang jelas, lama-lama dia bisa lebih longgar gitu. Dan kamu juga perlu ngomong, jangan lupa ya Maya, saya udah mulai gede loh. Ting tung ting tung. Jangan lupa sih bukan anak lagi gitu. Ya, aku sendiri juga lumayan ngerasain sih emang kadang tuh eh, nggak dikasih ini itu ya bukan gara-gara dilarang tanpa alasan, tapi emang emang karena bentuk pedulinya kayak gitu. Dan eh, saat orang tua aku pun ngerasa aku udah beranjak dewasa dan udah bisa dipercaya, nah orang tua aku pun udah kasih kelonggaran Mm-mm. sesuai dengan apa yang emang seharusnya aku jalanin Iya, gitu. iya, betul sekali, betul sekali. Semakin kita bisa dipercaya, semakin kita dikasih kebebasan. Semakin kita mau mendapatkan banyak kebebasan, semakin kita harus membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Nah, salah satu menolong orang tua untuk bisa percaya kita adalah memberikan informasi dan kita bertanggung jawab terhadap komitmen kita. Ya, jadi kalau misalnya pulang jam sekian, ya pulang jam sekian. Kalau nggak bisa, kasih informasi. Bertanggung jawab dengan apa yang kita janjikan. Itu akan menolong sekali. Ya. Oke. Mungkin hari ini sampai situ aja kali ya, Bu. Iya, saya Ngobrol-ngobrol mau kita nih. tidur. Sudah waktunya istirahat. Suami sudah Oke, menunggu. mungkin sebelum kita akhirin live-nya, kita doa dulu kali ya, Bu. Minta Bu Ana buat tutup dalam doa. Sorry, tadi saya hilang. Apa tadi? Kamu bilang apa? Oke. Tadi bilang sebelum mau akhirin, kita mau tutup dalam doa, mau minta tolong Bu Ana buat tutup dalam doa.
Oke, yuk kita berdoa ya. Kalau sampai saya hilang lagi, kamu yang lanjutin doanya ya. Ini suka hilang-hilang Oke. nih, kenapa nggak tahu nih wifi-nya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menjadi anak-anak muda yang bukan tanpa harapan, tapi kami adalah anak-anak muda yang diberikan harapan. Kami punya Tuhan, Tuhan yang kreatif, Tuhan yang bisa memberikan kami kelegaan, Tuhan yang memberikan kami penghiburan. Tuhan, Oke, teman-teman, mungkin kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bless IGRGK hari ini ya Tuhan, biar kiranya apapun yang kami bahas di bless ini dapat menjadi bekal kami juga dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi uh, ingat-ingatan buat kita uh, di rumah sama orang rumah sama keluarga, gimana caranya kita bisa saling mengerti dan mengurangi uh, bete-bete atau marah-marah di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bless yang udah berjalan sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, mungkin Bu Ananya juga keputus lagi. Uh, bless IGRGK hari ini udah selesai. Uh, Thank you banget Bu Ana tadi udah jadi pembicara kita walaupun uh, udah keputus duluan ya sekarang. Oke teman-teman, see you di Bless IGRGK selanjutnya. God bless you. Bye-bye.